Pernah nggak sih lo ngerasa malas banget sampai ngerasa kayaknya mau ngapa-ngapain aja berat? Mau pagi aja susah, kerjaan numpuk, tapi badan kayak nggak mau gerak. Nah, kali ini gue bakal ngebahas tuntas kenapa sih kita bisa malas dan gimana cara mengatasinya. So, jangan khawatir, solusinya nggak cuma teori doang. Tapi gue cari berdasarkan fakta dan penelitian juga. Jadi tonton aja terus sampai habis ya. Jadi, apa sih sebenarnya malas itu? Malas itu cuma bukan soal nggak mau ngapa-ngapain, tapi lebih ke kondisi di mana kita punya keinginan buat melakukan sesuatu, tapi ada sesuatu yang nahan kita buat mulai. Bisa kata capek, nggak ada motivasi, atau bahkan karena kita ngerasa tugas itu terlalu berat. Nah, menurut psikolog, malas itu sebenarnya mekanisme pertahanan diri loh. Jadi, tubuh kita itu sebenarnya berusaha mengirit energi biar nggak kecapean. Tapi kalau dibiarin terus, malas bisa jadi kebiasaan yang bikin produktivitas kita turun drastis. Contohnya nih, pernah nggak kalian ngerjain sesuatu, kayak olahraga atau ngerjain tugas, tapi pas waktunya tiba-tiba aja muncul tuh alasan buat nunda-nundanya. Nah, itu salah satu bentuk dari malas. Tapi jangan khawatir, kita bakal bahas gimana cara ngatasinnya. Pertama, kita perlu tahu dulu nih, apa aja sih penyebab rasa malas itu? Menurut penelitian dari Psikologi Today, ada beberapa faktor yang bikin kita malas. Salah satunya adalah kurangnya motivasi. Ketika kita nggak nemuin alasan yang cocok buat melakukan sesuatu, otak kita cenderung memilih buat nggak ngapa-ngapain. Misalnya, kalau kita ngerasa tugas itu nggak penting atau nggak ada imbalannya, otomatis kita jadi malas buat ngerjainnya. Selain itu, kelelahan fisik dan mental juga jadi penyebab utama. Kalau kita terlalu banyak kerja atau mikir, tubuh kita bakal ngirim sinyal buat istirahat. Nah, sinyal ini seringkali kita artiin sebagai rasa malas. Jadi, jangan langsung nyalahin diri kalau lagi malas. Bisa aja tubuh kita sebenarnya lagi butuh istirahat. Faktor lain yang gak kalah penting adalah takut gagal. Kadang nih ya, kita tuh malas buat memulai sesuatu karena takut hasilnya nggak sesuai ekspektasi kan. Ini bikin kita jadi nunda-nunda dan akhirnya nggak ngapa-ngapain sama sekali. Nah, ini nih yang sebenarnya harus kita sering waspadai. Karena sering banget ini terjadi kepada diri kita sendiri tanpa kita sadari. Nah, sekarang kita masuk juga ke bagian yang paling penting. Gimana sih Min cara ngatasin rasa malas? Pertama, coba deh breakdown tugas-tugas besar jadi bagian-bagian kecil. Misalnya nih ya, kalau kalian punya tugas yang berat, coba bagi jadi beberapa langkah. Dengan begitu, tugas itu nggak kelihatan terlalu menakutkan, dan kita bisa lebih mudah buat memulainya. Kedua, cari motivasi dari dalam diri. Tanyain dulu nih ke diri sendiri, kenapa sih aku harus ngerjain ini sih? Apa sih manfaatnya buat aku dan apa alasannya buat diri aku sendiri? Kalau kita nemuin alasan yang kuat, bisa rasa malas bakal berkurang. Misalnya, kalau kalian mulai olahraga, coba ingat-ingat lagi tujuan kalian. Apakah itu buat sehat, atau buat lebih percaya diri, atau apapun itu alasannya. Dengan begitu, kalian bakal lebih termotivasi buat memulai olahraga. Ketiga, atur waktu istirahat yang cukup. Kadang nih ya, rasa malas tuh sebenarnya muncul karena kita sebenarnya kelelahan. Tapi kita emang tuh udah malas banget buat ngapa-ngapain saking lelahnya gitu kan. Jadi, pastiin juga nih kalian punya waktu buat istirahat yang cukup. Minimal banget tidur 6-8 jam ya. Atau mungkin istirahat rebahan, scroll-scroll HP sebentar. Jangan kelamaan juga biar nanti malas. Intinya, jangan sampai kerja terus-terusan sampai lupa istirahat ya. Karena istirahat itu penting sebenarnya buat nembalin energi kita. So, kalian gak pengen kan kerja terus-terusan tapi ujung-ujungnya sakit. Udah susah-susah nabung, uangnya malah habis buat berobat aja. Jadi di sini ada yang terakhir. Terakhir ini buatlah lingkungan yang mendukung. Kadang lingkungan tuh bisa bikin kita jadi malas. Misalnya, kalau kamar berantakan atau terlalu banyak distraksi kayak HP atau TV, kita bakal susah buat fokus. Jadi, coba rapihin dulu lingkungan sekitar dan kurangin distraksi biar lebih fokus. Matikan handphone kamu, rapikan kamar kamu,
dan juga matikan semua distraksi yang ada di sekitar kalian. Bagi HP nih ya kan, distraksi banget. Jadi sebelum mulai sesuatu bisa matikan HP terlebih dahulu, biar fokus kalian lebih meningkat. Nah, buat nambahin pemahaman kita tentang rasa malas, ada beberapa fakta menarik nih dari penelitian. Menurut sebuah studi yang diterbitin di Journal of Health Psychology, orang yang punya kebiasaan malas cenderung punya tingkat stres yang lebih tinggi. Ini karena rasa malas bikin tugas-tugas kita numpuk dan akhirnya kita jadi lebih stres. Selain itu, penelitian dari University of Oxford juga nemuin bahwa rasa malas bisa dipengaruhi oleh faktor genetik. Jadi, ada orang yang emang secara alami mudah merasa malas karena faktor keturunan. Tapi ini bukan berarti kita nggak bisa ngubahnya ya. Dengan usaha dan strategi yang tepat, kita pasti bisa ngatasin rasa malas. So, jadi menurut gue, rasa malas itu sebenarnya wajar dan bisa dialami siapa aja. Tapi kalau dibiarin terus-menerus, bisa bikin produktivitas kita turun dan bahkan ngaruh ke kesehatan mental. Nah, dari pembahasan tadi, kita udah tahu beberapa cara buat ngatasin rasa malas. Mulai dari breakdown tugas, cari motivasi, sampai waktu istirahat. Nah, sekarang gue pengen dengar nih jawaban dari kalian. Apa sih penyebab kalian sering malas dan gimana cara kalian ngatasinnya? So, jangan lupa share di kolom komentar dan jangan lupa di like, share dan juga subscribe buat dapetin konten-konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.